Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga baik ya. Di sini saya Kafifa dan teman saya Ariba akan menjelaskan fungsi linier dan hubungan dua garis lurus. Oke, di sini saya menjelaskan fungsi linier dulu. Apa sih pengertian fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat satu pangkat pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut fungsi berderajat satu. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konsta. Fungsi dinota dengan y sama dengan f sama dengan x jika fungsi ditulis dalam himpunan pasangan berurutan. Maka setiap anggotanya mempunyai rumusan y sama dengan f kali x yang sama. Bentuk umum persamaan linier adalah, ini rumusnya ya, ada y sama dengan x a x tambah b. Y itu yang disebut variabel terkait, x itu variabel bebas, b itu konstanta, a itu koefisien atau kemiringan garis atau suple atau gradien. Next, kita lanjut. Pengertian kemiringan atau suple atau gradien. Kemiringan dari suplen atau gradien dari fungsi linier adalah perubahan variabel terkait y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas x. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf m. Jadi rumusnya ini m sama dengan oy dibagi ox sama dengan y pangkat 2 dikurang y1 dikurang x2 dikurang x1. Itu bukan y pangkat 2 tapi y2. Contohnya, fungsi y sama dengan 2x tambah 3. Kemiringannya adalah 2. Ini berarti untuk setiap kenaikan satu variabel x akan menaikkan 2 unit variabel y. Di sini karena kan udah ketahuan rumusnya nih. Oy sama dengan dibagi ox. Jadi kemiringannya 2. Next, contoh yang kedua, jika diketahui titik koordinat a 2,4 dan b 8,1, berarti a sama dengan x1, x2 dan y1 dan b x2, y2. Maka m-nya sama dengan 1 kurang 4 dibagi 8 kurang 2 sama dengan min 3 dibagi 6 sama dengan min 1 per 2. Kenapa? Di sini kan udah dirumusin y2, y1, x1, x2. Di sini berarti ini y1, y2. Ini x1, ini x2. Oke, kawan, berarti ini x1, ini y1, ini x1, y1, sini x2, y2. Jadi ketahuan kan 1 kurang 4, berarti rumusnya y2 dikurang y1, x2 dikurang x1. Oke, next, kita lanjut. Ini contoh soalnya. Diketahui fungsi berbentuk 2y dikurang x dikurang 6 sama dengan 0, maka untuk mencari kemiringannya, fungsi tersebut harus diubah menjadi bentuk umum fungsi linier dengan memindahkan ruas bagian-bagian fungsi seperti berikut. Ini kita jelaskan ya, ada 2y dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi 2y kita pindah ruas berarti sama dengan x tambah 6. Kok bisa tambah sih? Ya karena kan di sini kan kita pindah ruas, otomatis ininya juga berubah. Jadi kita lanjut, 2y sama dengan x1 tambah 6 dibagi 2 agar menjadi bentuk umum fungsi, maka satu ruas dibagi 2
jadi 1/2 X ditambah 3, maka M-nya sama dengan 1/2. Oke, next kita lanjut. Nih, ada 4 bentuk kemiringan. 1 kemiringan positif yang otomatis ini kayak naik gitu loh. Yang kedua ada kemiringan negatif, berarti dia turun. Anggaplah ini X, ini Y, atau ini X, ini Y. Oke. Ini C, kemiringan 0, dia kayak sederajat gitu. Dan D, kemiringan tertentu, dia itu di tengah-tengah dan naik sedikit. Oke, kita lanjut. Menentukan persamaan garis, metode 2 titik. Suatu garis lurus dapat digambarkan dengan cara menghubungkan 2 titik bidang Cartesius atau disebut X dan Y. Tetapi persamaan garis lurus tersebut tidak dapat diketahui apabila kita tidak mengetahui letak dari 2 titik tersebut bidang Cartesius. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kedua titik koordinat tersebut. Ini contohnya rumus yang Y sama dengan Y kurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Ini rumus di atas menunjukkan bahwa cara memperoleh persamaan garis lurus dengan menggunakan 2 titik yang diketahui adalah dengan menstitusikan nilai X1, X2, Y1, Y2 yang tetapi diketahui ke dalam rumus di atas sehingga menghasilkan persamaan dengan bentuk umum Y sama dengan AX tambah B. Oke, next kita lanjut. Metode 1 titik dan 1 kemiringan. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit kemiringannya. Oke, ini rumusnya berbeda lagi. Dari titik A sama dengan X1, Y1. Dan 1 kemiringan M. Yang tadi rumusnya yang tadi M loh. Yes, yang kayak Y1 dikurang Y2 dapat dibentuk sebuah persamaan dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Rumus di samping menentukan bahwa cara memperoleh persamaan garis lurus dengan menggunakan kemiringan. Yang tadi rumus M itu loh, berarti kita harus menghitung kemiringan terlebih dahulu. Dan 1 titik yang diketahui adalah dengan menstitusikan nilai X1, Y1 yang telah diketahui ke dalam rumus di atas hingga menghasilkan persamaan dengan bentuk umum Y sama dengan AX tambah B. Oke, next. Hubungan 2 garis lurus. Hubungan 2 garis lurus, setiap garis lurus mempunyai kemiringan dan titik potong atau disebut intercept apabila 2 garis mempunyai kemiringan yang berbeda atau sama. Juga bila titik potong dengan sumbu Y berbeda atau sama, maka jika digambarkan dalam diagram Cartesius akan terdapat 4 kemungkinan yaitu sorry suara saya rada serak jadi agak berdengung ya. 1. Berimpit, yaitu 2 buah garis akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terdapat persamaan garis lain. Contoh grafik berimpitan gini lah. Itu dia bakal kayak naik dan ujung-ujungnya ada bentuk N. Kita naik lagi ini ke M. Oke, kita next. Oke, next. Yang sejajar, yaitu 2 buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis lain sama dengan M1 sama dengan M2. Contohnya ini sejajar nih. Dia min 3, X-nya min 3, 4-nya Y, 4Y. Dan di sini min 6Y sama sejajar dengan 3X. Anggaplah ini Y, ini X, tuh dia sejajar. Jadi kayak naik, bisa turun, bisa naik gitu loh. Dan yang berpotongan, yaitu 2 buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain.
M1 sama dengan garis miring N2. Ini loh, contohnya. Min 4 sama 6Y. Itu udah naik. Min 4 sama min 6. Oke, kita lanjut. Tegak lurus, yaitu dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M1 sama dengan min 1 dibagi min 2. Itu contohnya. 6 min 6 per min 20 ke 6. Jadi min 3 6 dibagi 4,8. Oke, kita next. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau kurang jelas materinya. Sebelum penutupan, mungkin saya punya kata-kata. Sekolah emang penting, ngaji emang penting. Ingat, Munkanakir bukan hanya matematika, tapi marabuka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.